Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristina Wijayanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kendal. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak-anak. Ki Hajar Dewantara sendiri mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau oleh Pak Tukang Kebun itu di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun bibit jagung itu adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian pun sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai, itu adalah biji yang berkualitas baik namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya yang baik serta tangan dingin Pak Tani mungkin kurang maksimal, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak dapat optimal. Sedangkan pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama adalah pembelajaran yang memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua adalah pembelajaran yang mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya adalah pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukanlah hasil. Sedangkan yang terakhir adalah pembelajaran yang tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan perubahan budi pekerti yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan harus bisa mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika yang pertama guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara yaitu Ing Ngarsa Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa dan Tutpuri Handayani. Yang kedua adalah jika pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang ketiga kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran. Konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas yang telah saya lakukan yaitu yang pertama memanfaatkan IT dan iptek dalam pembelajaran. Misalnya menggunakan platform yang menarik untuk pembelajaran atau menggunakan media-media pembelajaran interaktif lainnya. Dan juga penggunaan LCD, PowerPoint presentation itu juga sangat mendukung untuk pembelajaran. Dan yang kedua adalah memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada siswa untuk menemukan sumber belajar. Siswa bisa menemukan sumber belajar di tempat di mana mereka mau, misalnya di perpustakaan, dari buku atau dari lingkungan sekitar atau mungkin juga dari internet atau dunia maya. Demikian eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari. Semoga berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.